Oke, kita lanjutkan ya. Karena tadi session kita habis. Ya, oke. Kita lanjutkan tadi contoh dari kerukunan yang menyangkut gotong royong dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kita tinggal dalam satu wilayah. Kita pasti memiliki tetangga. Pada saat contoh tetangga kita meninggal dunia, ada yang meninggal, entah itu tetangga dekat, tetangga di belakang rumah, di samping, agak jauh, misal beda RT dan lain sebagainya. Intinya kita mengenal tetangga tersebut atau orang tersebut, kemudian kita bersama-sama menginformasikan, misalnya ada orang meninggal nih, Pak RT menginformasikan. Kemudian tetangga-tetangga di sekitar kita membantu menolong untuk persiapan untuk pemandian jenazah, karena orang yang sedang berduka itu sudah tidak pasti mempersiapkan suatu hal yang dibutuhkan untuk jenazah ya, karena saking yang memiliki kesedihan yang tinggi, pastinya kerjasama yang dibutuhkan dalam tetangga itu sangat dibutuhkan. Ini contohnya kerukunan yang menyangkut gotong royong dan tolong menolong. Bagaimana tetangga kemudian menyiapkan misalnya makanan, kemudian menyiapkan kain kafan, menghubungi pihak-pihak terkait untuk proses penguburan, kemudian dan lain sebagainya, banyak. Jadi hidup rukun dalam suatu kehidupan bermasyarakat itu yang tingkat kerjasama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya, kerukunan yang menyangkut gotong royong. Kemudian yang kedua, bergaining. Bergaining itu apa sih? Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua individu atau organisasi. Oke, contohnya begini. Misalnya Bapak Budi memiliki sebidang tanah di kampung. Dia tanahnya luas. Oke, dia punya tanah berhektar-hektar. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat tanah tersebut menjadi suatu hal yang berguna. Contohnya misalnya menjadikan tanah itu karena cocok untuk sawah, atau bikin misalnya ladang perkebunan jagung dan lain sebagainya misalnya. Dia punya lahan cocok untuk bertanam jagung dengan posisi struktur tanah yang bagus, tetapi dia tidak punya orang yang mampu untuk bisa mengolah. Nah, kemudian ada tetangganya atau orang lain yang dia punya nih tenaga, saya punya keahlian untuk bisa menanam jagung yang baik, apalagi sekarang jagung itu kalau di uh, hal ada jagung yang menghasilkan jagung pelangi. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, itu hasil dari insinyur-insinyur teknik pertanian yang membuat jagung yang biasanya kita warna kuning, tapi sekarang kemudian menjadi warna-warni, ada ungu, ada pink, ada kuning, ada biru dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang dia memiliki kemampuan untuk di bidang pertanian misalnya. Nah, bergaining ini adalah kerjasama dalam bentuk seperti itu, yang satu memiliki tanah, kemudian satu memiliki tenaga, kemudian mereka joint venture menghasilkan sesuatu hal yang bekerja sama, kemudian keuntungannya dibagi dua dan lain sebagainya. Itu contoh bentuk kerjasama. Nah, sekarang kooptasi atau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya adalah cooptation. Cooptation itu adalah proses penerimaan unsur dalam suatu organisasi sebagai cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Oke, di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan supaya tidak terjadinya kegoncangan, dia butuh bantuan orang lain agar stabilitas dari perusahaannya terselamatkan. Itu. Jadi cooptation itu adalah unsur kerjasama dalam suatu organisasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana sebuah organisasi saja tidak bisa berdiri sendiri ya, butuh bantuan dari orang lain. Nah, cooptasi itu adalah maksudnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang keempat nih, tipe kerjasama coalition atau koalisi. Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu antara dua organisasi atau lebih, memungkinkan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Oke, koalisi ini juga sama dengan cooptation, bahwa di sini kerjasama uh, yang dilakukan oleh satu organisasi dengan organisasi lain untuk melindungi, menyelamatkan perusahaan, untuk menaikkan profit,
untuk bisa untuk kemaslahatan bersama dan lain sebagainya, itu adalah dalam bentuk kerjasama. Nah, kalau untuk joint venture juga sama, tidak jauh berbeda dengan koalisi. Joint venture di sini adalah biasanya dari perusahaan-perusahaan minyak, perhotelan, dia bekerja sama dengan tour travel misalnya untuk perhotelan. Di sebagai bentuk em, kerjasama hotel karena dia tidak bisa misalnya marketingnya tidak bisa eh, bergerak sendiri atau bergerak bebas, dia butuh beberapa tour travel untuk bisa menginformasikan bahwa eh, bisa datang ke daerah kita kemudian tapi menginapnya di hotel A misalnya. Itu juga bagian dari joint venture, sama-sama memiliki keuntungan. Perhotelan merasa diuntungkan oleh tour travel pun juga merasa diuntungkan karena memiliki kualitas hotel yang mumpuni yang memang cocok untuk customer-customer mereka. Seperti itu ya. Oke, di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham 5 bentuk kerjasama ini. Oke, nah sekarang apa saja sih kecakapan komunikasi interpersonal ini? Kenapa sih kita komunikasi antara dua orang aja kok ribet banget? Sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Teman-teman berkomunikasi dengan pasangan, misalnya dengan pacar, kemudian dengan orang tua, dengan dosen, dengan guru, kemudian dengan teman-teman sendiri, dengan teman, dengan sahabat, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, di dalam kecakapan komunikasi interpersonal ini juga perlu adanya satu bentuk kecakapan atau mm, ilmu dalam berkomunikasi. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu hal yang menentukan kriteria diri kita sebenarnya, teman-teman. Makanya kenapa kita harus bisa menjaga omongan kita. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan statement itu apakah menyinggung orang lain atau tidak, apakah pantas atau tidak, apakah memang yang diucapkan benar atau tidak. Itu harus difikirkan dulu. Tidak bisa komunikasi interpersonal itu semata-mata karena oh saya kenal sama kamu, saya berbicara apapun nggak ada masalah, tidak ada terjadi sakit hati atau no hard feeling. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kecapakan di dalam komunikasi interpersonal kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan, apakah memang pantas, memang sesuai dengan etika, apakah memang tidak menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa aja saja sih kecakapan komunikasi itu? Yang pertama adalah keterampilan dalam berbicara. Kenapa teman-teman kita harus pintar dalam melakukan berbicara? Kita orang komunikasi, teman-teman adalah seorang PR di mana teman-teman sebagai pembentuk citra di mana teman-teman nanti akan bekerja. Bagaimana mulut kita, statement kita adalah apa yang kita bawa dari perusahaan kita. Yang kita sampaikan kepada publik atau kepada orang lain itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan juga oleh perusahaan. Seorang PR tidak bisa uh, mengucapkan atau berucap sesuai dengan apa kata hatinya sendiri, sesuai dengan opini yang ini disampaikan, nggak bisa. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan di mana kita berdiri. Itu yang membuat keterampilan berbicara kita menentukan kualitas diri kita. Oke ya, apa saja sih keterampilan berbicara itu? Kita mesti ngapain aja? Yang pertama adalah persiapan fisik. Kemudian kita harus persiapan mental dan materi. Materi di sini adalah ilmu ya teman-teman. Ilmu yang teman-teman sudah diajarkan dari semester 1 hingga semester 8, teman-teman diajarkan tentang bagaimana cara ilmu komunikasi, bagaimana cara berbicara, bagaimana saya cara berpidato yang baik, bagaimana saya cara berdiri di depan orang, di depan publik. Seorang PR harus mampu bisa memahami semua kriteria tadi teman-teman. Makanya di sini kecakapan komunikasi interpersonal itu pertama adalah keterampilan dalam berbicara. Kenapa keterampilan dalam berbicara perlu ada persiapan fisik, mental, terus materi? Tentu saja karena pada saat kita berbicara di depan publik, kita harus memiliki fisik yang kuat. Kita harus memiliki mental kuat untuk di-cut atau dalam arti kata saya tidak mau nih seperti ini. Sekarang semua ucapan kita tuh tidak semuanya diterima oleh publik. Itu suatu hal yang biasa dan lumrah. Bukan berarti terjadinya menciptakan suatu pertentangan atau percecokan baru, bukan teman-teman. Tetapi di sini
persiapan mental di sini adalah bagaimana kita kuat dalam